sambutan Bupati Halmahera Tengah sekaligus pencanangan menimpa di varietas M400. Pemerintah daerah berdasarkan instruksi Presiden ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan dan penuntasan virus yang berkembang. Yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya darurat atau bantuan darurat seperti bantuan beras yang kemarin sudah diserahkan baik dari pemerintah daerah maupun dari dana alokasi desa. Nah, tahap berikut adalah penguatan ekonomi. Nah, penguatan ekonomi ini Bapak Ibu sekalian, selain daripada arahan pemerintah pusat, juga oleh pemerintah daerah telah memiliki konsep ataupun visi di tahun keempat. Itu adalah tahun ketiga adalah penguatan ekonomi dan investasi. Nah, ini paling tepat karena bersamaan dengan wabah yang melanda kita ada kegiatan penguatan, maka berdasarkan hasil pertemuan rapat koordinasi kita baik dari pemerintah pusat, instansi vertikal, lalu kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bersama jajaran, kemudian bersama dengan DPRD melakukan keputusan politik yang merupakan kebijakan. Nah, pada sektor yang ini, saudara sekalian, untuk penguatan ekonomi itu dilakukan jauh sebelum hari ini atau pada 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu ini digeser anggaran berdasarkan instruksi atau Permendagri tentang masa pandemi, kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus berkaitan dengan penguatan ekonomi. Nah, pada sektor pertanian, saya ulangi, pada sektor pertanian pada tahap 1 kita alokasikan kurang lebih 1 miliar lebih. 1,1 miliar. Sedangkan yang sekarang itu kurang lebih 14 miliar. Nah, untuk lahan sawah itu kurang lebih 6 miliar. Ya. Nah, saya harapkan saudara sekalian dengan bibit unggul yang baru ini, varietas yang baru, M-Tani dengan kumulatif dari bibit biasa itu 1 hektar itu kita menghasilkan 4,5 ton, sedangkan varietas yang baru ini kita dapati 1 hektar itu 7,5 ton. Semua ini akan produktif dan produksinya akan bagus, sangat tergantung pada para petani itu sendiri. Kita berikan bantuan, tidak hanya bibit, tapi termasuk pendampingan, biaya pendampingan yang kita kontrak dari tim profesional yang kita datangkan dari Jawa untuk mendampingi langsung. Ya, hari ini Reno ini, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan kekuatan kurang lebih 14 miliar ini kemarin itu dari DPR, makanya saya minta DPR hadir juga sesuai dengan RPJMD kita. Tahun ini kan tahun investasi, jadi sektor ekonomi itu kita tidak boleh kita cutting atau kita buka lagi karena ini sudah menjadi ranahnya masyarakat. Saya minta DPR, teman-teman, coba dipikirkan lagi. Dan kumulatif itu kan kita khusus pada sektor pertanian dan tanaman pangan itu yang besar serta perikanan. Sementara sektor yang lain seperti ekonomi kreatif di pariwisata, ya sektor perikanan, ketahanan pangan ada, ya ketahanan pangan. Nanti kisi-kisinya kita atur kembali, tidak boleh kita amputasi ini kegiatan yang strategis, tidak bisa. Karena ini sudah menjadi ranah kepala daerah berdasarkan Permendagri 20 terhadap kewenangan kepala daerah di masa Covid itu untuk mengalokasikan investasi ataupun penguatan sektor ekonomi. Nah, karena itu kalau sifatnya sudah menjadi Permendagri, maka keputusan DPR bersama Bupati yang mengabaikan keputusan Permendagri itu berarti absurd, batal dengan hukum.
Dan oleh karena itu anggaran pertanian tidak boleh di-cutting, tidak boleh dibuka, anggaran ketahanan pangan, anggaran perikanan tidak boleh dibuka, semuanya untuk rakyat. Yang kurang lebih 50 miliar. Nanti kita bicarakan lagi, insya Allah ini sebentar malam mau paripurna akan kita bicarakan. Nah, yang berikut saudara sekalian, terhadap yang tadi saya gambarkan tadi soal sektor real yang kayak gini, sektor pertanian, hortikultura dan tanaman pangan, itu kan dia berbasis langsung di masyarakat, langsung masyarakat yang kelola, masyarakat yang menerima dampaknya. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan untuk sektor pertanian seperti lahannya kayak begini di Maluku Utara itu hanya 2 lokasi yang strategis dengan relatif kumulatif lahannya lebih besar, yaitu di daerah Halmahera Timur di Wasilei dengan Halmahera Tengah yang ada di Wairoro. Punya kita ini di daerah Wairoro itu kan kurang lebih, atau di Halmahera Tengah itu kurang lebih 3.000 hektar. Sementara di daerah Wasilei kurang lebih 7.000 hektar. Nah, 2 kawasan strategis ini tidak boleh diabaikan kepentingannya. Ini penting selain untuk kepentingan konsumen bagi masyarakat lokal Halteng. Kita bicara dalam skala yang lebih besar lagi, skala yang lebih luas lagi adalah skala regional Maluku Utara, bahkan di daerah-daerah tetangga provinsi seperti di Papua Barat dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita tidak bisa bersaing dengan Sulawesi, tapi paling tidak Sulawesi itu yang produksikan manusia juga. Mereka punya gubernur, punya bupati. Kita punya bupati. Masa mereka bisa produksi, kita tidak. Tenaga mereka juga, mereka menggunakan tenaga petani-petani relatif yang banyak dari Jawa. Kita juga punya. Ya, saya tertantang harus kita samai produksi, tidak seperti Pulau Jawa, tapi menyamai Sulawesi harus kita. Nah, karena itu anggaran yang begitu besar ini saya minta petani semua juga turut mengawasi. Selain daripada aparat juga mengawasi, petani juga turut mengawasi. Bisa langsung ke saya, bisa langsung ke wakil bupati menyampaikan informasi-informasi, mungkin timpang, penyerahannya, dan lain sebagainya. Saya optimis di hadapan para petani bahwa kita harus teguhkan komitmen kita untuk menegaskan bahwa saat ini adalah saatnya bagi rakyat. Di tahun ini adalah tahun investasi langsung kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Nah, saya di tempat di hadapan para petani tadi Pak Wakil sudah bisik-bisik Pak saya, itu tempat jemuran ya. Tempat jemuran begitu di mana? Siap gunung itu bikin. Saudara itu masyarakat gunung. So bikin lah. Siap dibikinkan. Berapa luasnya? Ya lahannya berapa luas yang mau dibikin? Sekitar Kali 25. 50 kali 25. 50 kali 25 dia cukup ya? Berarti bikin berapa titik harusnya begitu ya? Ya, di hadapan DPR ini Pak Sudirman, Pak Suar, Pak Herudin, dan Pak Terun, saya minta ini ya, kita prioritaskan juga di perubahan ini, masuk juga untuk tempat jemuran, bikin berapa titik sekali. Jadi di sini untuk menampung yang ada di produksi di sini maupun yang di mana lagi di SP1 ini. Jadi tidak bisa tunggu. Jadi sambil kita lihat petani dia menanam, karena hari ini kan sampel saja contoh. Sambil kita ikuti perkembangan petani menanam seluruh titik-titik sawah ini, jalan juga sambil dikerjakan, kan bagus itu. Petani semakin termotivasi, petani semakin semangat, dan semangat produksi akan semakin meningkat kalau kita juga turut mendorong infrastrukturnya. Saya kira ini penting yang perlu saya sampaikan di sini. Ini bukan janji, tapi ini merupakan instruksi yang harus dilakukan. Instruksi yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Nah, teman-teman di pertanian, dinas pertanian, Ibu Cao dan kawan-kawan semua, saya titipkan ini semua kepada kalian. Saya minta, ada kalian punya beras di sini nggak?
BPT ada. Dia berapa kamar? Tiga. Jadi ya kalian harus punya sekretariat langsung di sini. Ya. Jadi posko di sini selama 3 bulan ini sudah harus ada tim. Mana Ibu Caut? Bentuk tim ya. Karena ketua Satgas Ekonomi itu kan wakil bupati. Hanya teknisnya kalian lakukan. Bentuk tim Satgas yang personil baik PPM maupun dari personil dari Dinas Pertanian harus menempati posko di sini di Balai Pertanian itu agar setiap saat petani dapat berkonsultasi. Jangan petani punya waktu tidak ada, dia mau datang di Goda lagi, dia mau ketemu Kadis lagi, mau ketemu siapa lagi. Jadi kalian harus di sini. Paling tidak 3 orang setiap hari ada di sini. Jadi diberikan tugas seminggu 3 orang atau 2 orang, seminggu 3 orang, seminggu 3 orang. Jadi tetap dia upload terus begitu sehingga dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita lihat hasilnya. Dan laporan kepada saya dengan pewakil misalnya, termasuk di DPR juga kita buat laporan ke publik, juga tidak dapat tercover dan dapat dijelaskan secara detail karena Anda punya data yang valid terhadap perkembangan pertanian dan penanaman. Yang varietas ini berapa bulan? 104 hari. 3 bulan. 104 hari berarti 3 bulan lebih ya. 3 bulan 11 hari. Berarti hari ini dan ini September, Oktober, November, Desember akhir sudah produksi ya. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan makan, silakan menikmati, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kami pemerintah daerah Martena bersama seluruh rakyat melakukan penanaman perdana pada sawah seluas 275 hektar di bumi Wadoro, Martena. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.